Dan yang terakhir yang dapat dilakukan untuk mendiagnosa kebotakan alopecia androgenetik dengan cara melakukan pull test atau dengan cara menarik rambut kalian sebanyak 50 helai dengan jempol, telunjuk, dan jari tengah. Kemudian tarik perlahan dari pangkal rambut sampai ujung rambut. Kalau misalkan tercabut sebanyak 10% atau kurang lebih 6 helai rambut, maka dapat dipastikan apakah rambut tersebut memang lepas dari kulit kepala ataupun hanya rusak dan terjadi kerapuhan saja. Kalau misalkan memang kerapuhan saja, berjumpa lagi bersama aku Alan, dan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun dan kapanpun. Aku ingatkan lagi bagi kalian para pejuang kebotakan, tak bosan-bosannya aku sampaikan, tetap semangat, konsisten, dan yang paling terpenting adalah sabar guys, karena pertumbuhan rambut itu tidak ada yang instan. Dan guys, pada video kali ini temanya cukup informatif banget dan mudah-mudahan dapat menjadi informasi ataupun pengetahuan bagi kalian yang sedang mengalami kerontokan atau kebotakan. Dan materinya adalah cara mendiagnosis kebotakan pada diri sendiri ataupun pada orang lain guys. Jadi kalian bisa mengetahui apakah kebotakan yang kalian alami itu termasuk ke dalam androgenetik atau bukan. So guys, bagi kalian yang masih bingung kerontokan atau kebotakan yang terjadi pada kepala kalian, dan kalian masih bingung untuk menyimpulkan apakah itu termasuk ke dalam alopecia androgenetik ataupun yang lainnya, kalian bisa langsung aja tonton video ini sampai akhir guys. Tapi sebelumnya guys, bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan informasi menarik seputar kebotakan, kalian bisa langsung aja klik tombol subscribe yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notification-nya supaya kalian dapat notifikasi pembaruan bila channel ini mengupdate video terbaru. Jadi guys, untuk mendiagnosa kebotakan pada diri sendiri atau orang lain, apakah ini termasuk androgenetik atau bukan? Aku akan share buat kalian bagaimana cara mendiagnosa kebotakan sesuai dengan jurnal yang aku baca dari salah satu fakultas kedokteran yang ada di Indonesia. Dan berikut cara mendiagnosanya guys, supaya kalian bisa mengetahui apakah kebotakan yang kalian alami ini termasuk androgenetik atau bukan. Oke guys, untuk yang pertama, tanyakan pada diri sendiri ataupun pada teman kalian yang memang bertanya, apakah ada riwayat penyakit sebelumnya yang mengakibatkan kerontokan? Misalnya, menderita diabetes ataupun hipertensi guys. Biasanya penyakit tersebut dapat mengakibatkan kerontokan pada rambut. Ataupun bisa juga dengan penyakit lupus dan penyakit yang lainnya guys. So, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa langsung konsultasi saja dengan dokter supaya bisa lebih jelas apakah kebotakan yang kalian alami ini termasuk androgenetik atau bukan, bila memang kalian mempunyai riwayat penyakit sebelumnya. Dan yang kedua guys, untuk mendiagnosa kebotakan yang terjadi pada kalian adalah pengobatan. Pengobatan di sini, apakah kalian memang sedang menjalani pengobatan tertentu karena penyakit yang memang kalian alami? Obat-obatan tersebut biasanya mengakibatkan kerontokan pada rambut. Misalnya, kalian memang sedang mengalami kemoterapi ataupun obat-obat keras lainnya yang memang mengakibatkan kerontokan pada rambut, guys. Jadi, tidak dapat dikategorikan ke dalam alopecia androgenetik kalau kebotakan tersebut diakibatkan dari pengaruh obat-obatan yang kalian konsumsi, guys. Dan yang ketiga adalah tanyakan pada diri sendiri ataupun orang lain, apakah pada kulit kepala kalian mengalami salah satu alergi. Alergi di sini bisa diakibatkan dari bahan-bahan atau zat-zat kimia yang dipakai di kulit kepala, seperti halnya perawatan rambut ataupun pengecatan rambut, yang dimana zat-zat tersebut dapat mengakibatkan alergi pada kulit kepala yang pada akhirnya akan terjadi kerontokan pada rambut kalian guys. Nah, alergi di sini tidak dapat dikategorikan ke dalam alopecia androgenetik. Dan yang keempat nih guys, yaitu riwayat keluarga. Kalian juga harus mengetahui apakah ada riwayat keluarga ataupun keturunan kebotakan dari pihak ayah ataupun ibu. Dan kemungkinan besar bila memang di keluarga kalian ada yang mengalami kebotakan, maka biasanya kemungkinan besar akan diturunkan guys. Nah, ini yang termasuk alopecia androgenetik. Karena biasanya alopecia androgenetik ini diakibatkan dari genetik ataupun tidak stabilan hormon dalam tubuh kita guys. Dan yang kelima adalah nutrisi guys. Kalian juga harus menyadari bahwa makanan yang kalian makan itu harus dengan gizi yang seimbang guys. Sehingga nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh tercukupi setiap harinya. Begitupun dengan rambut kalian guys. Rambut kalian membutuhkan nutrisi untuk melakukan regenerasi rambut-rambut yang rontok. Oleh karena itu, bila kalian memang mengalami kerontokan akibat makanan ataupun kekurangan nutrisi, hal ini tidak termasuk ke dalam alopecia androgenetik. Oke, next, yang keenam yaitu durasi kerontokan. Kalian bisa melihat
dan kalian bisa mendiagnosa sendiri apakah durasi kerontokan itu berlangsung secara perlahan-lahan atau dengan rentan waktu yang cepat guys. Karena yang termasuk ke dalam alopecia androgenetik itu, orang tersebut mengalami kerontokan secara perlahan-lahan, bahkan bisa bertahun-tahun guys. Jadi tidak langsung habis. Karena dalam kerontokan tersebut, rambut mengalami kerontokan yang bertahap dan terjadinya miniaturisasi pada batang-batang rambut, sehingga tidak langsung mengakibatkan kerontokan yang parah dalam rentan waktu yang cepat guys. Kemudian yang selanjutnya adalah distribusi kerontokan rambut. Distribusi kerontokan rambut ini biasanya untuk yang mengalami alopecia androgenetik mengalami kerontokan yang berpola guys, yaitu mulai dari depan dulu atau bagian frontal, kemudian bagian vertex atau bagian puncak kepala, dan pada akhirnya akan menyatu dari kedua bagian tersebut. Nah, biasanya bagian sampingnya akan tetap bertahan. Ini yang termasuk ke dalam pola alopecia androgenetik, dan pola-pola tersebut sudah dijelaskan oleh Norwood Hamilton dari skala 1 sampai 7. Sudah aku jelaskan materi tersebut di video sebelumnya guys. So, bagi kalian yang ingin melihat skala kebotakan untuk lebih detailnya, kalian bisa langsung cek aja video aku sebelumnya. Dan dari distribusi kerontokan ini pula guys, kalau misalkan kebotakannya secara acak, terjadinya kepitakan di mana-mana secara acak, itu termasuk ke dalam alopecia areata guys. Jadi bukan termasuk alopecia androgenetik. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa dalam distribusi kerontokan ini kalian harus mengetahui apakah rambut tersebut memang lepas dari kulit kepala ataupun hanya rusak dan terjadi kerapuhan saja. Kalau misalkan memang kerapuhan saja, itu bisa diakibatkan dari bahan-bahan kimia yang kalian pakai, ataupun kalian sering menggunakan alat-alat stylist rambut yang dapat merusak kesuburan rambut guys. Jadi kalau misalkan alopecia androgenetik itu biasanya memang lepas dari kulit kepalanya. Oke, untuk selanjutnya guys, dengan cara mendiagnosis umur. Alopecia androgenetik dapat diketahui kerontokannya pada usia 12 tahun sampai 45 tahun guys. Jadi pada rentan umur tersebut biasanya memang mengalami penipisan pada rambut. Dimulai dari pada masa pubertas sampai paling lambat pada umur 45 tahun mereka mengalami kerontokan. Dan biasanya di luar umur tersebut, rontoknya memang sudah parah dan biasanya memang sudah habis. Tetapi bila di bawah umur 12 tahun, itu bukan termasuk alopecia androgenetik guys. Jadi, bagi kalian yang mengalaminya, kalian bisa langsung konsultasi saja kepada dokter spesialis untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Oke guys, selain menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah aku bahas tadi, kalian bisa langsung melakukan pemeriksaan fisik. Yaitu yang pertama, kalian bisa langsung mengecek kulit kepala kalian ataupun teman kalian. Kalian bisa lihat apakah ada jaringan parut atau tidak. Jaringan parut di sini biasanya bekas luka, bekas bisul, ataupun bekas sayatan yang memang sudah mengering dan mengakibatkan jaringan parut tersebut dengan sikatrik. Ini bukan termasuk ke dalam alopecia androgenetik guys. Karena dalam alopecia androgenetik ini termasuk ke dalam kebotakan non-sikatrik atau tanpa jaringan parut. Jadi si folikel rambut di kepala itu masih terjaga dengan baik dan dapat ditumbuhkan kembali guys. Kemudian yang kedua adalah dengan cara melihat pola kebotakannya, yang memang sudah aku jelaskan pada video sebelumnya bahwa pola kebotakan itu ada 7 skala. Skala 1 sampai 7, penipisan mulai dari bagian frontal sampai dengan bagian vertex, sampai memang benar-benar kelihatan sekali polanya. Nah, ini termasuk ke dalam alopecia androgenetik guys. Kalau misalkan memang secara acak, pitaknya terdapat di berbagai tempat secara acak, ini termasuk ke dalam alopecia areata. Dan selanjutnya, pemeriksaan fisik yang dapat kalian lakukan yaitu dengan cara mengambil rambut-rambut yang rontok, dan kalian bisa melihatnya di atas kertas yang cerah gitu ya. Kalian bisa melihat apakah batang dari rambut tersebut mengalami miniaturisasi atau pengecilan, atau kalian bisa melihat apakah memang batangnya itu rapuh. Kemudian kalian bisa melihat juga panjang dan bentuknya. Biasanya rambut yang sehat itu lebih tebal guys, dan rambut yang terminiaturisasi biasanya akan mengalami diameter yang lebih kecil dan lebih rapuh. Dan ini bisa kalian diagnosis sebagai kerontokan akibat alopecia androgenetik. Dan yang terakhir yang dapat dilakukan untuk mendiagnosa kebotakan alopecia androgenetik dengan cara melakukan pull test atau dengan cara menarik rambut kalian sebanyak 50 helai dengan jempol, telunjuk, dan jari tengah. Kemudian tarik perlahan dari pangkal rambut sampai ujung rambut. Kalau misalkan tercabut sebanyak 10% atau kurang lebih 6 helai rambut, maka dapat dipastikan orang tersebut positif mengalami kerontokan akibat alopecia androgenetik guys. Dan kalau misalkan hanya 2 ataupun sampai 5 helai rambut saja, maka itu negatif mengalami kerontokan di kulit kepalanya. Oke guys, itu dia beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendiagnosa apakah kerontokan yang terjadi pada kalian termasuk alopecia androgenetik ataupun bukan. Dan mudah-mudahan video kali ini dapat bermanfaat sekali bagi kalian yang memang sedang mempertanyakan kebotakan yang kalian alami guys.
So, bagi kalian yang ingin sharing mengenai pengalaman kebotakan atau bertanya-tanya mengenai masalah rambut rontok, kalian bisa langsung aja gabung di Telegram ataupun WhatsApp yang linknya sudah aku tulis di description box. Dan bagi kalian yang ingin langsung chat pribadi, kalian bisa langsung aja DM aku di Instagram @alansahlan. Dan jangan lupa guys untuk selalu mendukung channel ini lebih maju lagi dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan notification-nya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian dan tetap semangat untuk terus berjuang melawan kebotakan. Terima kasih guys. See you.